Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BW Channel. Ketika Aulia menghantam dengan sekuat tenaga tepat di mulut bajingan itu, lalu bajingan itu berkata, "Brengsek, berani sekali kamu." Preman bertato itu pun panik dan kesakitan luar biasa di bagian mulutnya. Ia juga melihat dua giginya yang terlepas dari gusinya. Lalu preman itu berkata, "Hajar bocah itu, habisi dia sekarang juga," perintah sang preman yang sedang kesakitan karena giginya yang lepas. Aulia terjebak dalam situasi baku hantam yang sengit. Gadis itu menghadapi preman-preman kampung dengan ilmu bela diri yang diajarkan almarhum ayahnya sejak ia masih kecil. Aulia menendang dan memukul dengan keras. Ia juga menangkis pukulan dengan sangat gesit. Aulia tak mau kalah walau harus menghadapi 4 preman dan seorang penjamret yang ikut mengkeroyoknya. Aulia benar-benar membuat bajingan-bajingan itu babak belur. Bahkan salah satu dari mereka mengalami patah tulang di bagian tangan. Setelah beberapa lama, polisi datang dan semua yang terlibat dalam perkelahian itu disergap dan ditangkap oleh pihak yang berwajib. Aulia menolak dibawa ke kantor polisi, tapi beberapa polisi yang berpatroli tetap memaksanya untuk tetap ikut. Aulia mengunjungi kantor polisi untuk kesekian kalinya. Lagi-lagi ia diamankan di kantor polisi karena kasus perkelahian di tempat umum. Di kantor polisi itu, Aulia dimintai keterangan mengenai tindakannya yang sudah di luar batas. Aulia menjawab semua pertanyaan polisi dengan jujur, tapi preman-preman itu tidak mau disalahkan oleh Aulia dalam kasus ini. Perdebatan pun membuat suasana di kantor polisi menjadi gaduh. Bahkan beberapa kali Aulia kehilangan kendali dan ingin menghajar preman-preman itu lagi. Untung saja polisi-polisi yang bertugas di ruang interogasi dapat melerainya. Polisi-polisi mempelajari perkara itu dan memutuskan untuk membebaskan Aulia seorang. Tak lama berselang, ada seorang pria datang untuk melapor. "Lapor Pak, dompet saya terjatuh di suatu tempat. Saya kehilangan sejumlah uang, tanda pengenal, dan kartu ATM. Tolong bantu saya menemukannya kembali Pak." Lapor seorang pria pada salah satu petugas polisi telah mengalihkan perhatian Aulia dari perdebatan sengit dengan para preman kampung itu. Aulia merasa pria bertubuh tinggi tegap itu sangat mirip dengan pangeran yang ada dalam mimpinya. Aulia ingin sekali mendekati dan menyapa laki-laki yang baru pertama kali dilihatnya. Tetapi ketika hendak menemui pria itu, seorang polisi menahan langkah kakinya. "Duduk, mau kemana kamu? Interogasi belum selesai, keterangan yang kamu berikan belum lengkap." Polisi berseragam itu memaksa Aulia agar tetap duduk. Aulia pun tak bisa berbuat apa-apa selain memperhatikan pria yang mirip pangeran dalam mimpinya tersebut dari kejauhan. Sesungguhnya, Aulia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. "Aulia, aku sudah bilang berapa kali padamu, jangan berkelahi lagi. Ini sudah ke-6 kalinya aku dipanggil ke kantor polisi karena ulahmu." Anggi muncul dengan emosi yang meledak-ledak. Anggi memarahi adiknya di depan banyak polisi. Pria yang kehilangan dompet itu juga menyaksikan kemarahan Anggi kepada Aulia, adiknya itu. "Tenang dulu, tenangkan dirimu, ini kantor polisi, jangan bersikap seperti ini, silahkan duduk dulu." Polisi yang duduk di hadapan Anggi mencoba menenangkan Anggi yang sedang marah. "Kenapa kamu selalu menyusahkanku? Kenapa kamu susah untuk diatur? Apa maumu sebenarnya? Apa kamu gak punya malu? Aku saja merasa malu menjadi kakakmu. Adikku digiring ke kantor polisi karena berkelahi seperti berandalan." Anggi benar-benar marah sampai-sampai air mata mengalir deras dari kedua matanya. "Aku gak salah Kak, jangan salahkan aku. Aku bukan bajingan Kak. Aku hanya membantu orang, tapi aku malah ikut dibawa ke sini." Aulia mencoba membela dirinya. "Teruslah beralasan, terus membenarkan dirimu sendiri. Lihat dirimu sekarang, kamu gak seperti gadis-gadis baik di luar sana." Ucapan Anggi membuat adiknya sedih. Aulia merasa dipojoki oleh kakaknya sendiri. "Tenang dulu, jangan berdebat lagi. Tadi adik kamu memang membantu seseorang yang dijamret tasnya. Dia sudah menangkap penjamret itu, tapi dia malah dikeroyok oleh preman-preman yang tidak lain adalah teman-teman si penjamret itu. Adik kamu menghajar preman-preman itu untuk membela dirinya sendiri. Dia nggak akan dihukum dalam kasus ini." Penjelasan polisi itu membuat Anggi terdiam seketika. "Aku memang adik yang nggak bisa membuatmu bangga Kak, seperti katamu. Aku bukan gadis baik-baik. Aku akan terus membuat masalah. Aku akan terus menyusahkanmu." Aulia menyampaikan itu dengan kesedihan yang disembunyikan dalam hatinya. Aulia pun pergi dari hadapan kakaknya dan beberapa polisi yang berada di sana. Ia cepat-cepat meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang kacau. Pria yang kehilangan dompet itu bisa melihat kesedihan Aulia. Meskipun begitu, pria itu hanya bisa diam saja.
Ia tak ingin mencampuri urusan orang lain. Dengan kesedihannya, Aulia berjalan sendiri di antara gelapnya malam. Dengan seragam sekolah yang masih dikenakannya, ia menyusuri trotoar kota yang seperti tak ada ujungnya. Aulia tak punya tujuan dan ia tak ingin pulang ke rumah karena ia tak ingin berdebat lagi dengan kakaknya. Setelah cukup jauh melangkahkan kakinya, Aulia merasa lelah. Gadis itu duduk di depan minimarket yang baru dibuka beberapa hari lalu. Aulia tiba-tiba teringat pembicaraannya dengan sahabat-sahabat baiknya tentang minimarket baru ini beberapa hari yang lalu. Aulia terdiam dan duduk di sebuah bangku yang berjejer rapi di halaman minimarket untuk melepas lelahnya. Aulia bisa mencium aroma sedap makanan cepat saji yang dijual di dalam minimarket itu. Tetapi ia tak mampu membelinya karena uang sakunya sudah ludes tak tersisa. Kamu yang di kantor polisi tadi kan? Laki-laki yang kehilangan dompet dan melapor ke kantor polisi tadi menyapa Aulia yang sedang duduk. Aulia terkejut melihat pria yang tadi di kantor polisi itu. Pangeran, aku bukan pangeranmu. Pulanglah, ini sudah malam. Kakakmu pasti khawatir padamu. Pria itu mengingatkan Aulia dengan sikap dewasanya. Dia gak akan khawatir padaku. Dia sedang menyembunyikan kesedihannya. Adik kecil, jangan begitu. Kamu harus pulang sekarang. Di luar ada banyak bahaya. Kamu bisa dalam masalah besar kalau keluyuran sendirian seperti ini. Pria yang sebenarnya bernama Daus itu mengingatkan Aulia yang masih di bawah umur. Aku akan pulang kalau moodku sudah membaik. Keras kepala sekali kamu ini. Aku mau pulang kapan itu urusanku. Terserahlah, anak zaman sekarang memang susah untuk diatur. Daus malas menanggapi Aulia lagi. Ia ingin menghindarinya. Tunggu dulu, Aulia menarik tangan pria itu. Aku ingin tahu siapa namamu, sambung Aulia yang kian penasaran. Kamu gak perlu tahu namaku. Pria itu melepaskan sentuhan Aulia lalu masuk ke dalam minimarket yang selalu buka sampai pukul 12 malam. Karena merasa sangat lapar dan lelah, Aulia akhirnya mematuhi pria itu. Ia pulang ke rumahnya walau dengan berat hati. Aulia berharap kakaknya tak lagi memarahinya seperti tadi. Aulia sudah lelah berdebat dengan kakaknya itu. Setibanya Aulia di rumah, Aulia membuka pintu rumah dan masuk dengan perlahan-lahan. Aulia ingin segera masuk ke kamarnya untuk menghindari Anggi. Akan tetapi ketika melewati kamar Anggi, terdengarlah suara Anggi yang sedang menangis terisak-isak. Ayah, ibu, aku mohon maaf. Maafkan aku gak bisa mendidik adik dengan baik. Dia selalu terlibat dalam masalah karena aku gak bisa menjadi kakak yang baik untuknya. Maafkan aku, ayah, ibu. Aku benar-benar sudah gagal mendidiknya. Aku mohon maafkan aku. Aku bukan kakak yang baik untuknya. Anggi mengadukan permasalahan ini pada foto ayah dan ibunya yang berbingkai kayu. Aulia mengintip dari sela pintu kamar Anggi yang dibukanya sedikit saja. Ia merasa bersalah melihat sikap kakaknya. Aulia tak bisa menahan diri lagi. Rasa sesak di dadanya karena menahan tangis memaksanya segera masuk ke dalam kamar. Ia menangis kencang-kencangnya, menyesali semua kesalahan-kesalahannya. Aulia tak bisa mendustai hatinya. Saat ini ia butuh ayah dan ibunya sebagai teman yang setia dalam menjalani masa mudanya. Malam ini dilalui Aulia dengan banyak penyesalan. Aulia tak hanya menyesali kematian orang tuanya, ia juga menyesali semua tingkah laku buruknya. Aulia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tak akan lagi menyusahkan kakaknya. Aulia ingin membanggakan kakaknya yang kini menjadi satu-satunya keluarganya. Aulia ingin berubah menjadi gadis baik-baik sesuai kemauan kakaknya. Malam sudah berganti. Cahaya mentari sudah menunjukkan keberadaannya sebagai penerang alam dunia ini. Pagi itu Aulia bangun lebih pagi dari biasanya. Ia ingin memulai hari baru sebagai Aulia yang baru. Dengan keahlian seadanya, Aulia membuatkan sarapan untuk dirinya dan kakak kesayangannya itu. Tak lama, Anggi keluar dari kamarnya karena bisa mencium aroma yang seketika membuat perutnya keroncongan. Kakak, sudah bangun ya? Aku sengaja bangun lebih pagi darimu, kak. Aku buatkan sarapan yang enak nih. Ayo makan bersamaku, ajak Aulia dengan sikap manis dan bersemangat. Duduk sini kak, kita bisa makan sambil ngobrol. Aulia mengajak Anggi sampai duduk menghadap meja makan berbentuk kotak itu. Tada, super mantap nih rasanya, dijamin juara 1 deh. Aulia menyajikan masakannya sambil menggoda kakaknya. Ayo silakan makan kak. Aulia memberikan sendok dan garpu kepada kakaknya. Ia mulai makan sambil memperhatikan kakaknya yang juga ikut makan dengan tenang. Sikap diam kakaknya membuat suasana sarapan di pagi ini terasa tak menyenangkan.
Namun Aulia tahu betul diam adalah cara Anggi menunjukkan kemarahan yang tersimpan di dalam hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.